kelas diagram. Kalau kalian kan pernah ikut mata kuliah saya di database, khususnya adalah kita tentang ERD, saya sering sebutkan Entity Relationship Diagram. Nah, kelas diagram itu sebenarnya kelas diagram tidak mirip dengan ERD, tapi penggambarannya hampir sama. Nah, hanya cara bacanya beda. Kelas diagram itu sebenarnya harusnya dibayangin dengan cara bahwa kita bayangin sistem kita butuh objek apa-apa saja. Nah, sedangkan kalau di ERD benar-benar kita membayangkan dari sudut pandang database, butuh table apa saja. Nah, untuk proyek atau sistem yang tidak terlalu besar atau sistem yang memang dipakai di mahasiswa untuk skripsi atau apa, kita juga boleh menggambarkan kelas diagram itu hampir sama dengan ERD. Ya, karena setiap objek itu kita juga menganggapnya itu kelas. Setiap table itu kita bisa menganggap itu kelas. Ya, ini untuk yang sederhananya. Nah, kalau memang nanti akan datang lebih kompleks, itu akan berbeda sendiri. Tapi gambaran paling gampang ya, supaya lebih mudah dimengerti, kelas diagram itu hampir mirip dengan ERD. Nah, seperti ini. Cuma ERD itu dia tidak punya, kalau kita gambar ERD itu nggak punya yang namanya metode, ya. Metode nggak punya. Nah, hampir sama kan dengan yang di ERD yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Ya, tentukan dulu nama, kalau anggap kita ini adalah tabelnya, ini adalah kolomnya, ini adalah tipe datanya. Ya, nah ini contoh dari ini contoh kayak peminjaman buku ya, nah, library ya, peminjaman buku ya. Jadi kalau contoh kita pinjam buku nih, apa saja yang mau kita simpan, pasti data bukunya, data pengarangnya, ya, lalu deh itu yang minjem siapa, nah, baru jumlah data bukunya hampir sama dengan ini kan gitu. Oke, lalu deh itu ini kenapa dia bagi dua, bahwa buku judulnya satu judul, tapi di perpustakaan bisa saja punya koleksi 3 atau 4 buah, ya kan, 3 atau 4 buah buku yang judulnya sama, penerbitnya sama, tahun terbitnya sama, edisinya sama, kan bisa. Nah, makanya dibuat seperti ini. Jadi ini header-nya, kalau kita sering di database, header ini detailnya. Nah, seperti itu. Makanya setiap detail itu punya barcode tersendiri. Lalu orang itu minjamnya mana? Minjamnya ya berhubungan dengan book item, tidak berhubungan dengan book ini. Tapi dia book itemnya, yang dia pinjam buku yang mana gitu. Lalu data library-nya sendiri, kalau memang ada cabang dengan sistem yang sama ya bisa seperti ini. Lalu di sini ada katalog, ada search, manage, patron. Patron itu kayaknya apa ya? Saya kurang tahu patron. Librarian, patron ini kayak salah satu apa ya, orang-orang yang di dalam perpustakaan. Coba saya cari dulu patron. Patron itu kalau di bahasa Indonesia kan pelindung ya, pelindung. Saya kurang tahu kalau di dalam perpustakaan patron itu untuk apa. Oke, tapi nggak masalah lah, kita lewatin dulu karena itu juga bukan yang menjadi utama kan. Librarian ya, orang yang menjaga di perpustakaan itu. Nih, librarian. Account state, jadi akunnya itu bisa dikasih state ya, bahwa dia aktif atau frozen atau close, dia enggak. Ya, kalau frozen itu tandanya dia nggak bisa minjem kan, karena dia masih ada tunggakan, belum dibalikin bukunya, makanya account state-nya frozen. Tapi kalau close ya mungkin dia selamanya nggak bisa pinjam lagi. Frozen itu kan tunggu dia kembalikan. Ya kira-kira saya nangkapnya seperti itu. Nah ini. Oke, gambarnya sama ya, kayak tadi. Cuman di dalam kelas diagram itu saya ingin untuk pastikan satu hal. Nah ini, yang tadi saya bilang bahwa di kelas diagram itu
ada seperti ini metode. Ya, di kelas diagram itu sebenarnya ada metode. Nah, di ERD kita nggak pakai metode. Ya, entity relationship diagram. Ya, itu hanya hubungan entitas. Makanya di ERD itu nggak pakai, tapi kelas itu pakai metode. Gitu loh. Ya, metodenya untuk apa? Contoh nih, di kelas ini admin dia bisa apa aja. Oh, bisa ini, login, logout, add new teacher, modify teacher, seperti itu. Kayak konsep kalau kalian belajar yang kemarin OOP, kalau kalian pernah belajar OOP kan ada konsep kelas. Kelas itu bisa apa aja gitu. Kelas itu punya variabel apa aja. Nah, gambarnya seperti itu. Makanya dinamakan juga kelas diagram. Oke. Makanya ini kan dikasih lihat yang atas-atasnya dulu, bawahnya baru kelihatan ini. Kenapa? Karena penggambaran hubungannya antar kelas ini ya umumnya adalah karena datanya dihubungkan. Ya nggak ada ngaruh sih dengan metodenya gitu loh. Karena yang dihubungkan itu adalah datanya. Yang ingin dilihat hubungan antar kelasnya itu ada dari satu field, ya kita sebut satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti itu. Oke. Kira-kira itu gambarannya. Jadi nanti mulai ada contoh ya, kira-kira kalau ada ini buat kelas diagramnya bagaimana. Kelas diagram gampang, bayangin aja bahwa kita di dalam sistem contoh, saya kembali ke pertemuan 10 sedikit ya. Ya, seperti ini, yang gampang mana nih. Ya aja deh. Nah ini, oke. Kita buat sistem ini, kita butuh apa saja. Contoh salah satunya adalah user account-nya untuk ini. Ya kan? Table user lah kita bayangkan. Oh, kita butuh table user. Lalu kita butuh table group. Lalu kita butuh user session. Ya, sessionnya sama lognya seperti itu. Oke. Oke. Lalu nanti ntar dulu ya. Oke. Nah, ini tadi udah ya tandanya. Kalau kita contohin yang ini, tandanya kan butuh butuh usernya. Ini termasuk user, dan user-user lainnya, sama sessionnya, sama lognya, seperti itu. Ya, itu yang paling simpel nih. Jadi kalau kita lihat seperti ini, use case-nya kita udah bisa membayangkan kelasnya apa saja. Gitu. Contoh lagi yang ini mana? ATM nih. Nah, salah satunya kelasnya apa nih? Ya pasti kelasnya adalah karena di dalam sistem ATM ya akun, ya nasabah, akun apa ya, table nasabah deh, nasabah kan dengan nomor kartunya atau table kartu gitu, karena yang diterima itu ada kartunya lalu dia itu table nasabah, jadi kan satu nasabah bisa beberapa kartu nih ya. Lalu setelah itu baru table-nya table transaksi. Nah, ini nasabah ini melakukan transfer, deposit, ya, penarikan dana, seperti itu. Nah, lalu dari itu ada table, satu lagi apa? Table saldo lah ya, lebih tepatnya, karena kan sekarang banyak sekali satu orang bisa beberapa rekening nomornya, gitu loh. Ya, saldo. Jadi khusus rekening ini saldonya berapa, rekening ini saldonya berapa. Lalu apa lagi? Log lah, sama log. Nih, ada lognya. Lagu kalau ini register ATM, tandanya di data harus dicatat lokasi ATM atau data ATM, table ATM-nya, biar tahu lokasi ATM-nya ada di mana. Seperti itu.
Itu kita udah gak ada gambaran ya, dari melihat gambar ini kita udah bisa tahu kelas diagram kira-kira apa. Nah, oke, untuk yang kelas diagram kita selesai sini ya pembahasannya. Kita akan lanjut dengan yang activity diagram. Oke. Nah, activity diagram ya, activity diagram itu adalah, kalau saya boleh sebutkan, adalah aktivitas yang terjadi di dalam sistem tersebut. Khususnya adalah setiap bagiannya. Jadi contoh nih, kalau saya lebih suka bahasanya gitu. Di dalam ini withdraw, di dalam satu bulletin use case, itu satu activity, satu set activity diagram. Jadi kalau kita anggap withdraw ini satu, karena dia udah buat satu set. Nah ini khusus, anggap nih khusus withdraw gitu loh. Nah, ini kan beda dia pakai cara. Kalau lebih gampangnya saya hitungnya seperti ini. Dan saya lebih suka kayak gitu karena jelas. Nanti kalau kalian buat skripsi, oke, ada 10 use case, tanda activity harus 10. Karena jelas, satu use case pasti di dalam sistem itu punya beberapa activity. Punya set urutan flow dari activity itu. Nah, kayak ini kan, ticketing vending machine. Nah, kalau ini kan karena ticketing vending machine itu kalau kalian pernah keluar negeri atau apa, kalian bakal tahu bahwa kalau kita mau naik apa ya, kereta api atau apa, kan kita beli tiket dari mesinnya keluarin, ya udah kita bisa naik gitu. Itulah ticketing vending machine maksudnya. Ya. Karena itu kan satu sekali jalan kan, yang top pilih rute, bayar, tiketnya dicetak keluar seperti, dan kembalian duit kalau ada lebih kan gitu. Itulah. Lalu activity diagram. Nah, kita kembali diagram. Activity diagram juga pernah disebut sebagai behavior diagram. Oke. Yang mana menunjukkan flow of control, object flow. Jadi flow-nya seperti apa? Penting dari activity ini melihat flow. Ya, alurnya dari sini nanti datanya mau dibawa kemana, ke sini, lalu ngapain di sini, lalu kalau seperti ini kondisinya seperti berpindah kemana gitu. Itu adalah melihat flow-nya. Nah, sama seperti ini online shopping nih kita anggap. Nah, dia ada dua yang paling penting, itu ada dua. Ini start, yang ini adalah akhir, ya, akhir dari sistem itu berjalan. Nah, kita lihat nih, ini ada B nih, karena ini ada B, ya B, oh ini nih sistem B nih, seperti itu. Nah, kita anggap nih awalnya masuk nih, lalu kan user lihat mencari kan, mencari atau lihat-lihat gitu loh, cari per halaman dia cari, browse sama search beda. Search itu ya nanti kamu pakai kriteria, contoh saya mau cari judul ini, saya ketikkan judulnya, saya cari. Tapi browse kan enggak, per halaman-halaman kamu scroll, kamu cari gitu kan, itu browse ya. Lalu ketemu nih itemnya, lihat itemnya, oke, cocok, masukkan ke shopping cart, diproses ya, lalu dari itu ditampilkan di shopping cart. Oke, lalu di sini dan with shopping cart, kalau dan misalnya C ini, C-nya langsung ke sini, proses check out atau tidak. Kalau check out, oke, check out, lakukan selesai. Nah, kalau yang ini view cart, ini A nih, A ini apa maksudnya? Shopping cart can be checked at any time. Jadi dia sampai di sini doang, selesai. Dia taruh kayak kita nih, lihat barang, udahlah masukin shopping cart dulu, biar nggak lupa gitu kan. Ya besok baru saya cek lagi gimana, nggak ada waktu soalnya ngecek detailnya. Bisa seperti itu, maksudnya itu. Ya. Nah, ini menggambarkan flow-nya. Jadi sebuah sistem itu pasti nggak luput dari yang flow-nya. Jadi flow ini penting. Kenapa? Supaya nanti alur dari program kamu itu jelas, sesuai dengan apa yang kamu gambarkan, dan programnya berjalan sesuai itu.
Nah, karena flow ini adalah hasil observasi kalian di lapangan. Hasil kalian tanya-tanya di lapangan baru bisa kalian buat flow-nya seperti ini. Ya. Nah, ini tiket vending machine. Kita lihat. Nah, dia ada caranya seperti ini. Commuter, tiket vending machine, bank. Ya, seperti ini. Nah, commuter itu tandanya memang orangnya ya, atau apa ya? Commuter itu lebih cocok kayak bukan orang di sini. Oh, di sini person. Oh iya, orang yang mau melakukan perjalanan komuter. Nah, lalu di sini disebutkan komuter datang nih, mulailah stasiunnya. Oke, dia lihat dulu ada perjalanan dari mana kemana yang dia mau kan. Dia cari, oke, dia dapatkan info perjalanannya, dia tentukan, oke, dia request payment, oke, dia tahu bahwa totalnya yang mau dibayar berapa, lalu dia bayar, melakukan proses payment, pembayaran dengan kartu, dicek dulu kartunya benar atau enggak. Ya, jangan kartu kreditnya udah enggak bisa dipotong lagi duitnya. Oke, kalau dia bayar cash langsung lewat, oke, lalu udah itu tiketnya dikeluarkan. Dispenser tiketnya dikeluarkan, ini diambil tiketnya, lalu udah itu paid with cash or with change. Jadi apakah ada, kalau dia cash, dia masuk ke sini, ya akan cek apakah ada kelebihan bayar. Jadi contoh kalau lebih kan mau dikembaliin uang kembaliannya kan. Nah, dispenser change keluarin, diambil change-nya, ambil kembaliannya sampai di sini. Oke, tampilkan thank you, selesai. Gitu loh. Nah, ini kira-kira yang seperti itu. Jadi alurnya jelas. Jadi tidak ada cerita bahwa kita mau buat aplikasi tapi ditanya alur ini nggak jelas ya. Itu yang harus kalian saya yakin bahwa kalau kalian melakukan pakai UML minimal 3 ini jelas semuanya di dalam skripsi juga nggak masalah lagi sebenarnya. Ya, makanya UML ini harus sering dilatihan, dibuat. Proses shopping UML activity diagram example. Jadi ini juga ada proses shoppingnya untuk shopping ya, belanjaan. Ini kayak bukan online shopping deh. Ini biasa aja, dia nggak harus online. Karena yang namanya activity diagram flow kan. Flow itu nggak harus pakai komputer, nggak harus pakai teknologi internet atau apa gitu loh. Sorry, nggak harus pakai memiliki teknologi yang biasa saja juga bisa kita gambarkan gitu. Yang nggak ada hubungannya dengan teknologi juga bisa kita gambarkan flow-nya. Nah, ini dokumen management proses UML, ini kursus dokumen management, create dokumen, review draft, dan lain-lain. Ini tergantung dari perusahaannya seperti apa. Ya. Oke, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Saya nanti agak malam saya akan bagikan link ya untuk kalian absen ya. Nanti coba saya cek lagi. Kayaknya kemarin sudah saya absenkan juga sih beberapa. Nanti lihatlah kalau saya ada bagikan link, kalau sekitar jam 9, kalau lewat dari jam 9.30 nggak ada link karena memang udah saya absenkan, saya lupa. Oke. Ya. Ini berapa orang ini semuanya hampir semuanya hadir ya, baguslah. Yang kali ini semuanya hadir ya. Berapa orang? 4 orang ya. Ya, jadi ya skill. Empat orang ini semua hadir. Oke, saya tahu. Ada yang mau nanya?